Tiga. Ya, selamat malam Bapak Ajat, pemilik pohon hidroponik ini. Saya berminat ini Pak, mau membuat instalasi seperti ini untuk di rumah saya. Kira-kira estimasi biaya pembuatan berapa Pak? Ini untuk ukuran 2 meter saja sekitar habis sekalian dengan instalasi atap dan lain-lain ya, sekitar habis 1,5 juta. Oh, estimasi biaya berarti 1,5 juta ini udah bersih Ya, udah beserta bibit pohon. ya itu tergantung konsumennya. Jadi dia belum tentu kan dia ingin menanam seperti ini bonsai ya. Ada yang menanam selada, ada yang menanam ayam dan lain-lain, banyak gitu, tergantung konsumen. Dia bisa dikombinasikan dengan tanaman lain atau tidak Pak? Ya bisa, beberapa jenis sayuran semua bisa untuk sayuran. Iya, untuk Ya, sayuran. buah juga bisa untuk beberapa jenis. Karena apa? Ada pohon-pohon yang terlalu besar yang nggak bisa juga gitu. Ini supaya bisa terlihat segar-segar seperti ini, ada pupuk tambahan atau tidak Pak? Oh, enggak. Jadi di hidroponik itu cuma mengenal AB mix. Ya, tinggal kita aplikasinya ada AB mix buah, ada AB mix sayur. Kita tinggal membeli satu paket AB mix sayur yang dirakit sedikit dan disatukan dalam kandang ini. Ini berarti air harus selalu mengalir 24 jam. Ya, jadi nanti air ini akan ditarik ke atas. Ya. Dan dialirkan ke Tanaman-tanaman ini. Nah, dia akan kembali lagi ke bak penampungan air. Untuk penambahan air ini setiap hari dia berkurang atau seminggu sekali? Atau Ya, untuk instalasi seperti ini cukup seminggu sekali untuk tambah air. Ya, Tambah air saja, tidak perlu nutrisi lagi karena nutrisinya masih tersimpan di situ. Masih ada sisa, jadinya kita tinggal nambahin air. Tinggal tambah air. Berarti sangat praktis sekali ya Pak, daripada kita menanam di tanah seperti itu tiap hari kita siram ya kan. Ya, kita bisa tinggal ini 1 minggu juga masih bisa. Karena apa? Kita tidak perlu menyiram, tidak perlu memperhatikan nih kering atau kurang air. Kita cukup melihat bak penampungan, apa kondisi airnya masih banyak atau tidak, itu aja. Nah, ini untuk instalasi 2 meter ini jam yang 50 liter ini bisa untuk 1 minggu lebih. Oh, bisa untuk 1 minggu. Iya, nggak habis ya. Oh, untuk konstruksinya memang seperti ini harus tertutup atau terbuka gitu Pak, misalkan tidak kita kasih atap begitu biar langsung kena sinar matahari atau gimana Pak? Ya, ini kan atap ini bermaksud sinar matahari tembus, tapi dia tidak bisa ditembus air hujan. Karena air hujan yang masuk ke sini nanti akan bergabung dengan nutrisi di dalam bak. Akan menimbulkan efek kurang baik gitu ya Pak ya. Jadi nanti nutrisi itu tercampur dengan asam dari air hujan. Air hujan kan asam. Berarti lebih baik kita tutup begini gitu. Ya, apabila tidak terkena air hujan. Ya, misalkan saya mau masang di teras depan gitu ya kan, teras kalau bisa diberi atap plastik seperti ini supaya nutrisinya aman dan hama-hama juga tidak terlalu sering datang. Yang bener lu. Omongan lu gak berklime. Untuk panen estimasinya kita dari bibit awal itu berapa hari Pak? Nah, dari bibit awal untuk itu pakcoy ini. Dari bibit awal itu untuk pakcoy sebenarnya 35 hari. 35 hari. Oh, ini umur 29 hari ini apa ya? Ya, ini 29 hari. Tapi sebenarnya bisa dipercepat. Tinggal bagaimana memberi nutrisi, bisa diatur. Kita mau panen berapa hari bisa diatur. Panen. Enak juga ya Pak, sangat praktis sekali nih.
Ini segar-segar banget ini. Coba cabut. Coba dilihat Pak satu. Oh. Untuk akarnya ya Pak ya? Ini nih. Ini. Oh iya ini Nggak sangat. apa-apa dicabut aja Pak. nggak Itu apa-apa, mudah Pak. kok. Oh. Nggak apa-apa nih Pak? Ya. Oh. Ini teman-teman, untuk akarnya seperti ini, lihat sangat segar sekali. Ini untuk rasa mempengaruhi atau tidak Pak? Sama yang kita biasa panen-panen di tanah. Oh ini untuk rasa dia lebih agak empuk ya teksturnya karena apa? Dia tidak pernah kekurangan air. Oh iya, karena mengalir. Biar bentuknya besar, dia karena tidak kekurangan air, dia teksturnya tetap renyah. Iya ini bisa dilihat ini, sangat kekar sekali nih. Rekomen banget ini, rekomen untuk yang minim lahan tapi ingin bercocok tanam ya Pak ya. Ya, Ini saya masukkan kembali nggak apa-apa nih Pak? ya bisa. Sangat. Ya dia tetap hidup, tetap ini. Jadi kalau kita samanya belum mau panen ya, Iya. untuk 1 minggu aja dia masih bisa kondisinya masih segar, masih keras seperti ini. Asal dia masih terkena air. Oh, yang penting air itu. Ya, jadi kalau belum ada pembeli, kita nggak bingung. Iya. Ini apa nanti layu atau apa? Iya. Enggak. Nah, misalkan ini kan menggunakan listrik Pak. Misalkan kayak kita kan di Indonesia ini sering mati lampu gitu Pak. Untuk antisipasinya seperti apa Pak? Bila air ini tidak mengalir. Ya ini kan kita pakai menggunakan sistem DFT. Ya. DFT itu dia akan menampung air minimal setengah kurang lah dari peralon ini. Nah di hidroponik yang lain ada yang menggunakan sistem NFT. Dia air tipis, mungkin 1 senti lah. Dia mengalirnya 1 senti. Jadi pas pada saat mati lampu riskan dengan kematian kekurangan air. Kekurangan Nah, nutrisi itu. di sini kita masih ada tampungan air untuk menjaga 1-2 hari supaya dia tetap mempunyai kandungan air. Jadi cukuplah untuk mati listrik 1 hari pun kita masih bisa bertahan. Masih aman, ya, masih aman. Cuma mungkin beda pertumbuhan antara yang NFT dan DFT. Ya. Jadi yang NFT mungkin lebih cepat untuk panen. Gitu. Karena dia nutrisinya lebih banyak. Ya, nutrisinya dia lebih cepat mengambil dari dasar peralon. Ini Pak, untuk seperti ini kan misalkan nih digigit ulat gitu. Antisipasinya ada obat lagi atau tidak Pak? Oh tidak, saya hanya menggunakan air sulingan serai untuk segala hama di sini. Iya. Karena memang tempat seperti ini hamanya lumayan ini ya, lumayan banyak Iya. gitu. Tapi alhamdulillah dengan menggunakan serai ini, air serai ini ya untuk ukuran seperti ini ya cukup lah, aman. Cukup. Iya, masih bisa untuk dilihat. Masih bagus lah. Ya, untuk teman-teman apabila lahannya sempit ingin bercocok tanam, ini sangat rekomendasi sekali. Tidak makan tempat, hemat biaya, murah. Untuk panennya tanaman lebih segar. Ya, sangat rekomen lah. Bapak terima pemasangan atau gimana Pak? Ya, untuk pemasangan kita tergantung dari tempat dan keinginan konsumen. Jadi disesuaikan dengan budget konsumen ya, cuma ukuran 1 meter sampai 2 meter atau sampai 4 meter tergantung bentuk rumahnya juga. Dan budgetnya juga ya, misalkan saya punya uang 600.000 gitu. Ya, itu mungkin kita bisa atur untuk 1 meter. 1 meter itu berapa lubang Pak kira-kira? Sekitar itu tergantung permintaan juga. Jadi untuk kalau orang untuk kangkung kita bisa buat 40 lubang ya. Nah untuk
sejenis sawi-sawian ini Iya. ya mungkin cuma 20 lubang. 20 lubang. Ya, 20 lubang tanam. Tuh. Iya Pak. Ya udah Pak, cukup sekian Pak. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasan dan informasinya. Apabila ingin memiliki konstruksi seperti ini di rumah Anda, silakan hubungi dengan Bapak Ajat. Ya. Ya. Nomornya nanti ada di bawah. Silakan dihubungi. Ini sangat rekomen sekali menurut saya ini. Bisa dilihat tanamannya segar-segar sekali.